Assalamualaikum dulur-dulur sadaya yang saya banggakan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke dulur-dulur sadaya, sekarang aku lagi berada di sebuah tempat, yang mana tempat ini tempat yang menyimpan sejuta kesedihan bagi orang-orang ataupun masyarakat yang memang merasakan kejadian pada saat itu. Yang mana kita flashback pada tahun 2018, pada tanggal 22 Desember 2018, tepatnya jam 9 malam lebih, telah terjadi tsunami di Selat Sunda, tepatnya di daerah Pantai Sumur, Pandeglang, Banten. Yang mana diketahui tsunami ini diakibatkan dari erupsinya Gunung Anak Krakatau. Oke dulur-dulur sadaya seperjuangan yang saya banggakan, jadi video ini dibuat bukan tujuan untuk mengingatkan kembali kesedihan-kesedihan atau duka lara para korban tsunami Selat Sunda, tetapi ini hanya untuk menceritakan kembali gimana sih cerita detailnya telah terjadi tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 di Selat Sunda ini, tepatnya di Pantai Sumur. Jadi kebetulan sekarang aku lagi berada di depan pantainya. Ini pantai yang memang dekat banget dengan sumber tsunami pada saat itu. Ini adalah Pantai Sumur, Pandeglang, Banten. Dan sekarang aku lagi bersama dengan Bang Fahru. Dia salah satu orang sini juga, yang memang dia ini salah satu saksi gimana terjadinya tsunami Banten pada saat itu. Kebetulan pada saat itu beliau, ini Bang Fahru ini lagi berada di tengah-tengah laut, lagi mencari ikan di sebuah bagang. Kalian pasti tahu bagang kan? Mungkin di daerah luar Pandeglang belum tahu bagang, nanti saya tunjukkan gambarnya. Dan mungkin untuk daerah Kulon tahu bagang itu seperti apa, tempat untuk mencari ikan gitu ya, nelayan-nelayan gitu. Oke, kita langsung aja tanya-tanya ke Bang Fahru gimana cerita atau terjadinya tsunami secara detail pada saat itu 22 Desember 2018 jam 9 malam lebih. Oke. Apa kabar Bang Fahru? Baik. Baik ya. Bang, Bang Fahru orang sini asli ya? Iya. Orang sini asli, dan pada saat itu Bang Fahru betul sedang berada di tengah-tengah laut di atas bagang ya, sedang mencari ikan. Dan gimana sih, bisa ceritain nggak pada saat Bang Fahru di atas bagang itu detik-detik terjadinya tsunami itu bisa diceritain nggak? Secara detail. Secara detail. Jadi waktu pas kejadian itu kan saya kan pergi nih ke laut nih, nelayan buat cari ikan kan. Nah dari sini nih, dari darat ke bagang ini kan, pas naik kapal laut, tahu? Motor laut kan? Iya, motor laut. Kalau di sana kan kapal. Nah dari situ kan saya ke bagang. Nah dari jam berapa ya? Jam 2 saya berangkat. Jam 2 apa itu? Jam 2 siang. Jam 2 siang berangkat ke laut. Siang saya berangkat ke laut. Ya. Jam 3 saya nyampe ke tempat bagang. Ke bagang itu ya. Ya. Pas saya lihat ke Gunung Krakatau itu udah erupsi. Oh, udah erupsi. Iya, udah erupsi Bang. Jadi saya juga sempat kaget sih. Dan saya juga baru pertama kali gitu kan lihat Krakatau erupsi ya. Di depan gitu mata. Kan. Di depan mata lagi kan. Iya. Waktu itu ya keadaan lagi tenang, cuaca lagi tenang. Kalau bahasa di sini teduh namanya. Ya lagi nggak ada ombak. Itu ombak itu kayak kolam renang, nggak ada apa-apa. Pokoknya datar aja gitu ya. Datar, tenang. Saking datarnya itu Gunung Krakatau, Pulau Sebesi sama Pulau Lampung yang itu yang panjang. Iya. Kelihatan dari bagang ini kelihatan. Jadi Lampung, Pulau Sebesi, Krakatau itu kelihatan. Saking nggak ada ombaknya itu. Nah dari situ kan saya habis makan saya nyamperin ikan aba-aba. Kalau di sini ikan aba-aba itu ya, kalau di sini ikan aba-aba. Gede. Kalau nama ikannya sih hiu tutul. Hiu tutul. Jadi pada saat itu Bang Fahru disamperin hiu tutul itu ya. Iya. Yang nyatanya kalau kata orang tua sih mungkin itu ngasih tahu, cuman karena dia hewan nggak bisa ngomong, cuman dia nyamperin doang. Jadi padahal itu udah isyarat ya. Isyarat. Dengan kedatangannya ikan abah-abah itu, ikan hiu tutul, itu sebetulnya udah isyarat ya bahwa akan terjadi sesuatu di laut ini gitu loh ya. Terus pada saat itu Bang Fahru nggak ngerasa, sebetulnya udah tahu kan itu isyarat atau belum? Nggak tahu ya, nggak ngeh ya. Nggak tahu.
Iya, nggak tahu isyarat. Iya. Dan saat itu pun saya baru pertama kali lihat ikan tutul kayak gitu. Saking besarnya ikan, saya videoin aja kan. Iya. Saya videoin ikannya. Mau saya abadiin Gunung Krakataunya kan lagi Ngebul gitu. sini ya. Berasap ya. Iya, mau tadinya saya mau diabadikan. Diabadikan. Mau saya foto tapi nggak kena. Karena masih siang. Ya, masih siang. Nah, habis matahari tenggelam, Kira-kira jam? Matahari tenggelam itu jam 6 kan? Iya, jam 6-an lah. Ya. Itu jam 6 itu udah kelihatan apinya. Oh, dia berapi iya, juga. Api bergejolak. Gila. Iya, Apinya udah kelihatan, pas udah kelihatan. Nah, dari situ kan saya kan baru pertama kali lihat ya, baru pertama kali lihat lah Gunung Krakatau erupsi kayak gitu. Dan nggak pernah lihat gunung erupsi juga sih. Kalau lihat juga kan paling di TV kita kan gunung berapi kan. Gila, belum ke cerita intinya aja udah merinding sumpah demi Allah. Jadi Bang Fahru lihat gunung erupsi, nih Gunung Krakatau erupsi sudah berapi, itu udah ada nggak di hati kayak, ini bahaya nih, akan terjadi nih. Ada rasa gitu nggak? Kalau rasa kayak gitu sih ada kan. Wah, ini perasaan nih pengen pulang aja nih, pulang. Cuman kayak gimana ya? Pengen pulang, ya namanya di laut kan kita nggak bisa ngapa-apain kan, kalau di laut kan. Akhirnya ya udahlah, ntar pulang paling besoknya nggak bakal ke laut dulu 1 hari 2 hari kan tadinya mau ngasih tahu orang tua bahwa Gunung Krakatau udah erupsi gitu kan. Waspada aja kan, waspada kan kita perlu kan. Oke, dulur sadaya yang saya banggakan, sebenarnya itu pada tanggal 21 Desember, jadi sehari sebelum terjadi tsunami, BMKG telah memantau bahwa memang pada saat itu dia mengumumkan jam 1.51 siang, BMKG telah mengumumkan bahwa Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau kali ya, bisa disebut anak Gunung Krakatau itu telah erupsi dan berada di level waspada. Terus pada tanggal 22 Desember jam 7 pagi, beliau mengumumkan kembali bahwa akan adanya potensi gelombang tinggi di Selat Sunda. Sebenarnya BMKG juga udah mengumumkan kepada masyarakat luas. Mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui berita itu kan. Terus pada saat itu Bang Fahru tenang-tenang aja nih di atas bagang nih mencari ikan gitu ya. Sampai pada waktunya jam 9 malam. 9 lewat 15 menit gitu. 9 lewat 15 menit ya. Nah dari situ kan, saya kan lagi mancing nih, lagi asik-asik mancing. Saking teduhnya itu ombak, nggak ada ombak kan. Pokoknya laut kayak kolam berenang kan. Tahu kolam berenang? Kolam berenang kan tenang aja kan? gitu, datar gitu ya. Nah tambah-tambah kan kalau kita kan penghasilnya dari laut ya. Bagang kan cari ikan. Ikannya itu kan bagangnya kan di bawahnya ada waring. Waring. Nah dari situ kan saya lagi mancing. Nah saya nyangkut terus. Akhirnya saya nggak mancing, ya kan. Saking teduhnya itu laut, saya nggak mancing, nyangkut terus. Nah dari situ saya lagi duduk asik-asik sambil liatin Gunung Krakatau. Wah, udah bahaya. Pertama awal mula Gunung Krakatau erupsi itu tadinya kan biasa aja, biasa aja. Nah meledak. Jam 9 itu meledak. Mungkin sekiranya jam 9 kali ya. 9 malam ya. Jam 9 malam. Itu meledak keluar di apinya. Iya, meledak jam 9. Keluar apinya itu kecil sih kalau dilihat dari bagang itu kecil. Yang kedua itu sebesar bola tuh kalau dilihat dari jauh, sebesar bola. Nah, yang ketiga gede, agak gedean. Jadi itu terjadi 3 ledakan. Ya, 3 ledakan. Kalau ledakannya sih nggak tahu ya. Kita kan cuma 3 kali. Yang dilihat cuma 3 kali ledakan aja ya. Terus setelah ledakan ketiga itu gimana? Apa air laut langsung naik apa gimana? Enggak naik. Enggak sama sekali enggak naik. Iya. Itu kan lagi tenang-tenangnya. Ikan juga waktu itu lagi ke ini apa? Lagi dapat banget gitu kan, lagi banyak. Iya. Lagi banyak ikan. Kita kan nggak tahu bakal terjadi kejadian kan, yang sangat ya istilahnya sangat menyedihkan ya. Pastinya. Dari situ kan saya kan
belakang magang. ke belakang magang. Pas dilihat sini nih di blower nih, Di blower. Saya lihat di belakangnya tuh, di belakang blower. Nah. Ini blower ada belakangnya. Kan waktu itu kan waktu pas kejadian itu lagi terang bulan. Oh, lagi terang bulan. Iya, lagi terang bulan. Pokoknya cuaca tenang lah. Iya. Ke satu cuaca tenang, ombak tenang, nggak najak kan, nggak ada badai. Kedua pas malam minggu. Iya benar. Ya kan malam minggu tahu sendiri, di Sumur kan waktu itu ada korsel, pasar malam. Ada pasar malam di pasar Ya kan? malam pada saat itu. Iya benar. Ada pasar malam. Nah ramai banget yang main gitu kan. Iya. Tambah mau tahun baruan. Iya benar. Cuman kondisi jalan di Sumur kan tahu sendiri dulu kayak gimana kondisi jalannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bagus. Iya. Nah daripada pas saat kejadian itu saya kan lagi di Bagal nih. Kata Abah itu ombak apa speedboat katanya kan. Dari putih. jauh. Iya dari jauh, putih banget, Putih. Kalau di laut itu sebenarnya nggak bersuara karena mungkin banyak angin, terus nggak kedengeran, jadi kurang jelas. Gemur ombaknya nggak jelas kedengeran ya. Cuman yang kita lihat itu putih aja, dari jauh putih terus. Kata Abah itu speedboat apa bukan? Pas dilihat kok speedboat panjang Gini ya. Iya panjang. Bener. Kok speedboat panjang katanya. Nah dari itu dapat 5 menit yang dari darat nelfon. Oh, dari darat. Dari darat nelfon nih. Air laut udah naik katanya. Iya. Udah naik ke rumah RT Sapin. Oh, jadi udah naik nih. Udah naik. Oh. Airnya udah naik. Dan di sini pun nih, di tempat ini, Iya. ini habis semua sini. Gila. Ini habis. Ini Merinding banget. Ini kan DP ya. Iya benar. Nah ini kan dari laut ke bawah agak naik kan. Iya. Di sini kan agak naik kan. Kalau Iya. di sana kan rendah banget tuh yang di sana lah. Iya yang di sana. Kalau di sini kan agak naik. Nah yang mungkin saking kencangnya ombak kali ya, tendangannya itu loh. Kalau dipikir-pikir air laut itu nggak ada tulangnya loh, Bang. Iya benar. Ya kan nggak ada tulangnya. Tapi batu sama karang ke bawah. Terus itu pada saat ombak yang putih itu menghantam Bagang tempat kamu mencari ikan, gimana tuh? Nggak rusak apa ikut tenggelam gimana? Oh enggak. Cuman ininya doang kayak gini apa? Jadi Kayak gini ya? Iya lonjakannya doang. Kerasa lonjakannya doang. Iya kerasa lonjakannya kayak gini nih. Jadi kita kerasa mengapung ya? Iya mengapung. Nah pas turun, deg. Kerasa deg. Dari situ air laut ini apa? Narik lagi. Iya narik surut banget. Narik dari darat ke laut lagi narik. Itu sebenarnya pas narik itu di darat itu sudah tsunami atau belum sih? Udah tsunami, udah habis. Oh. Udah itu dari darat udah habis pokoknya kan. Kita kan nggak tahu nih di laut, di darat apa tsunami apa cuma naik doang air. Kita kan nggak tahu. Kalau nggak yang dari darat nelpon sambil nangis. Nah dari situ kita beres-beres. Pokoknya lampu apa nggak dimatiin. Ya akhirnya ya mati sendiri ya, habis bensin paling mati gitu kan. Jadi kalian langsung pulang aja gitu? Iya langsung pulang aja. Itu pada saat kalian pulang itu tsunami udah habis lah, maksudnya udah surut lagi lah? Enggak, masih menggenang di permukaan? Iya masih menggenang di permukaan. Kita kan ya namanya ketakutan ya. Iya. Ketakutan, siapa sih yang nggak takut waktu pas kejadian itu? Lihat itu langsung laut yang tadinya tenang, iya, akhirnya bergejolak, berombak-ombak gitu ya. Berombak-ombak. Nah pada saat itu kan langsung pulang. Kita pulangnya gini bang, jadi kita kalau di laut kita mau lari kemana? Iya benar. Kalau di darat kan enak, mau lari ke gunung, mau lari ke sana ke sini, kita kan di darat. Tapi kalau di laut kita mau lari kemana? Iya, sebelah kiri laut, sebelah kanan laut, bawah laut. Pasrah, iya benar. Nah dari situ pas pulang di Muara Baru di sini. Dari Muara Baru ya. Iya, Muara Baru dari sini. Mungkin dari sini dekat sih ke Muara Baru. Iya.
Nah dari situ mau pulang nih, ini kapal mau ke darat tapi balik lagi, Saking apa kuatnya tarikan itu ya, karena itu tarikannya ke laut lagi ya. saya juga kaget sih pas mau ke darat. Masya Allah, saya pokoknya udahlah, mati di sini ya kan, mungkin udah takdirnya saya kalau mati di sini ya mati misalkan kan. Lihat air laut narik lagi kan, takutnya yang ditakutin itu susulan. Ada susulan. Yang ditakutinnya itu satu, ada susulan. Dari situ kan nggak ada yang berani loncat buat ke darat, soalnya kan narik. Kalau ada yang kapalnya masih di tengah banget itu, apa udah agak ke darat? Di tengah. Jadi kan kita nggak bisa ke darat. Oh iya. Pas mau ke darat tapi balik lagi kan. Akhirnya pasang jangkar, udah pasang jangkar. Itu motor kayak gini belakangnya. Naik. Ya, belakangnya naik. Nah, dari situ kan air laut pas nyurut nggak ada yang berani buat lompat. Iya. Takutnya ke bawah kan. Ke bawah kan pasti mati tuh waktu itu, pasti. Kalau ke bawah. Iya. Yang bisa berenang pun waktu pada saat itu kayak orang gimana ya, kayak orang ketakutan nggak bisa gitu. Jadi kalau dari bahasa sininya kan, bahasa asli sini kan kasima ya. Kasima. Iya. Jadi setelah itu kamu, setelah mungkin airnya tenang, baru turun gitu dari kapal. Nah turun. Kita tapi kita di ini dulu pakai bambu panjang. Dalam apa enggaknya nih? Yang tadinya dalam enggak ketuluk. Si bambu panjang ini enggak tahu berapa meter ya. Mungkin ada 7 meter kali ya. 7 meter pas di meter tapi enggak ketuluk itu. Nah pas nyetrot cuma segini sama saya segini ya. Saya loncat kan, semuanya loncat. Pas loncat datang di tengah. Ombak, alhamdulillah ombaknya kecil. Kalau susulan mungkin udah kebanting masih. Sudah kesana lagi. Iya. Ya. Akhirnya yang tadinya segini, diput sama saya kan, saya ke bawah Ke bawah lagi. Serius. Jadi itu pokoknya setelah kamu ke daratan, kamu lihat sekitar udah rata dengan tanah. Iya. Rumah-rumah orang itu. Terus orang-orang itu sudah nggak ada di tempat. Apa mungkin kamu lihat ada jenazah atau gimana, mayat enggak? Alhamdulillah enggak. Kalau lihat mungkin sampai sekarang rasa takut pasti ada kan, karena ini namanya lihat orang meninggal begitu kan. Saya paling takut, jadi istilahnya paling nggak berani lah istilahnya. Dan pada situ kan ada pasar malam nih. Habislah pasar malam. Gila Wak, pasar malam habis, rumah-rumah warga habis, pokoknya yang berdekatan dengan bibir pantai habis pokoknya. Dan ini memang lumayan bisa dibilang ini tsunami kedua paling dahsyat setelah Gunung Rakatau yang pertama pada tahun 1800-an gitu ya. Ini kan terjadi lagi tsunami di daerah pesisir Selat Sunda. Dan ini bisa dibilang lumayan merenggut banyak nyawa juga, terus lumayan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, yang sangat banyak bagi warga-warga di daerah Selat Sunda ini, khususnya juga di daerah Sumur dan juga Lampung. Di sana juga pada saat itu memang terjadi bencana tsunami juga di Lampung dan juga daerah Banten sini. Dan pokoknya beberapa pantai di daerah Banten ini ada Pantai Sumur, Pantai Carita juga, Pantai Tanjung Lesung, yang pada saat itu kalian tahu bahwa di Tanjung Lesung lagi ada konsernya Seventeen, dan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri dari Seventeen itu meninggal dunia dan juga para kru yang lainnya ya. Dan Ajimi juga meninggal dunia akibat tsunami itu, karena pada saat itu ya beliau juga lagi mengisi acara di konser Tanjung Lesung itu ya. Terus Bang Fahru nih, keluarga Bang Fahru gimana itu? Alhamdulillah kalau keluarga selamat. Alhamdulillah keluarga selamat, cuman rumah Abah rata dengan tanah ya. Iya, rumah Abah rata. Oh iya, aku ingat bahwa teman kita si Azka ya. Oh iya. Oke, jadi teman kita yang bernama Azka, pokoknya ibu bapak beliau, ini bukan mengingatkan lagi, cuma ngasih tahu kalian bahwa teman kita Azka, ibu bapaknya itu dan rumahnya, ibu bapaknya meninggal, terus rumahnya juga hancur. Pokoknya turut berduka cita untuk Azka. Semoga
ibu dan bapaknya ditempatkan di sisi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan di sini tujuan videonya saya bukan untuk mengingatkan, pokoknya ini mah maaf banget kepada para korban, para keluarga yang memang bersedih, bukan mengingatkan lagi untuk kalian keluarganya yang terkena musibah. Ini hanya untuk menceritakan kembali secara detail gimana proses terjadinya tsunami di Selat Sunda ini, khususnya di Pantai Sumur daerah Banten ya. Terus pada saat itu kan terjadi tsunami nih di daratan kan, semua rumah sudah rata. Itu banyak banget korban yang meninggal ya. Iya, banyak banget. Banyak banget. Terus katanya masih ada sampai sekarang mayat yang belum ditemukan, bener nggak? Kata sih masih ada. Masih ada, pastinya ya. Masih ada. Pasti banyak banget yang ketarik ombak mungkin ke negara mana gitu. Ya mungkin kalau ke bawah ke laut juga nggak bakal, maksudnya ya istilahnya kalau dia pengen disempurnakan kan, pengen dikubur di daratan, mungkin ketemu sama orang entah dimanapun dan dimanapun, waktu jam berapanya pasti bakal ditemukan kalau dia pengen disempurnakan di darat. Kalau istilahnya kalau udah takdir dia harus mati, jadi nggak dikubur di laut matinya, itu pasti habis sama ikan. Ya dimakan ikan besar pasti. Dan aku juga lihat di artikel bahwa memang setelah kejadian tsunami ini memang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan juga ribuan orang terluka parah, dan juga puluhan orang masih belum ditemukan sampai saat ini. Ini saya pribadi ikut berduka cita atas kejadian tsunami di daerah Selat Sunda ini untuk daerah Banten dan juga Lampung. Turut berduka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Tetap bersabar pokoknya. Mungkin mudah-mudahan amal ibadah korban bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan sekarang sudah setahun silam kejadian itu, sudah setahun berlalu, dan sekarang alhamdulillah daerah Banten, Selat Sunda, dan mungkin juga daerah Lampung sudah bangkit kembali masyarakatnya, sudah memperbarui lagi sekelilingnya, mungkin rumah-rumahnya sudah dibangun lagi. Dan terima kasih juga buat pemerintah Kota Pandeglang mungkin, dan juga Pak Jokowi, para pemerintah pokoknya terima kasih juga sudah memberikan bantuan kepada korban-korban tsunami, khususnya di daerah Banten ini, sudah memperbaiki jalan. Terus terima kasih juga sudah dibuatkan rumah-rumah fungsi bagi mereka yang terkena korban. Terima kasih juga untuk makanannya dan juga bajunya yang telah disumbangkan kepada korban tsunami di daerah Selat Sunda ini. Terus Bang Paru nih, setelah kejadian ini kan sudah setahun silam, apa masih ada rasa kebayang gak sih? Atau kebayang gitu tiap malam suka ngelamun gitu? Alhamdulillah gitu, saya gitu nggak terjadi apa-apa pas di tengah laut itu. Masih kebayang gak sih? Ya alhamdulillah masih dipanjangkan umur kan. Itu masih umur gitu. Masih diberi kesehatan, masih dipanjangkan umur sama Allah. Alhamdulillah Paru nggak apa-apa, keluarga nggak apa-apa. Ya mungkin harta benda doang, ya kan bisa dicari lah, bisa itu dicari. Motor Paru pun kena, motor Paru kan. Alhamdulillah motor pun cuman speedometernya doang yang rusak sih. Ya alhamdulillah sih. Tapi sampai sekarang belum diganti sih speedometernya. Terus sekarang ada rasa trauma nggak? Untuk gua nggak mau ke laut lagi nih, takut kayak gini lagi nggak? Trauma? Trauma sih enggak ya. Pas pertama kejadian sih agak ragu-ragu gitu kan, ragu-ragu, wah gua ke laut enggak ya, kalau nggak ke laut kita kan penghasilannya dari laut, mau kemana lagi coba, ya kan, ya mau gimana lagi, paling ke laut ya. Memang mata pencariannya di laut, ya harus kembali ke laut. Mudah-mudahan aja kita dengan niat yang baik, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Dan pokoknya setelah kejadian itu kan, beberapa hari atau beberapa bulan setelah kejadian itu kan, memang banyak banget berita-berita hoax yang memberitakan bahwa akan terjadi tsunami susulan lah, gempa lah, yang sehingga memberikan perasaan takut kepada masyarakat yang memang pada saat itu menjadi korban tsunami itu. Mereka kayak jadi trauma gitu, soalnya banyak berita hoax yang tersebar di media sosial, juga di artikel-artikel gitu kan. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Kita harus, memang kalau untuk mengingatkan memang boleh, tetapi kita harus lihat dulu itu benar apa enggak, itu dari pihak yang
yang memang benar-benar Tanggung jawab. ahlinya apa enggak gitu berita itu. Kalau memang kita juga nggak tahu berita itu dari mana, yang nggak usah disebar-sebar, karena itu membuat para orang-orang yang memang berada di tempat-tempat yang yang bahaya kayak di pinggir-pinggir pantai itu membuat mereka takut gitu kan, malah trauma, bukan mereka bangkit gitu ya. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Oke, dulu seperjuangan yang saya banggakan. Jadi itu secara detail cerita waktu tsunami Selat Sunda terjadi pada tanggal 22 Desember 2018, tepatnya jam 9 malam. Mungkin itu saja ceritanya dari saksi mata kita, salah satu saksi mata kita, Bang Fahru. Dan juga pokoknya saya sekali lagi turut berduka cita, kami berdua turut berduka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan tsunami ini nggak terjadi lagi di daerah kita ataupun di daerah yang lainnya. Amin. Dan sekarang sudah setahun yang berlalu kejadian itu. Dan sekarang marilah kita bangkit, membangun lagi dari awal. Rumah-rumah yang memang sudah hancur kita bangun lagi, tempat wisata kita bangun lagi. Dan sekarang juga aku lagi berada di tempat wisata nih, di Pantai Dapelangi yang memang pada saat itu terkena tsunami juga. Dan sekarang alhamdulillah sudah bagus, sudah ramai orang mengunjungi pantai ini juga. Dan ini menjadi salah satu wisata terfavorit di daerah Sumur ini, Pantai Dapelangi ya. Banyak tiap sore juga, apalagi sekarang bulan puasa banyak banget yang ngabuburit di sini. Oke, terima kasih buat dulu sadaya seperjuangan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, yang paling penting karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar dulu sadaya seperjuangan yang saya banggakan ini bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video terbaru dan menarik dari channel Herabri Channel. Oke, terima kasih sekali lagi. Pokoknya marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan selamat Idul Fitri juga sebentar lagi ya. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.